Terima kasih Pak Yuli untuk penjelasannya. Sebelum kita ke tanya jawab, kita lanjut dulu terkait dengan LMS. Monggo Mas Adi. Mas Adi masih bergabung ya? Masih Mbak Wati. Sudah terdengar suara saya jelas? Halo? Ya, ya Mas. Mas, sudah. Ya, terima kasih Mas Monggo. Sebagus orangnya Mas, keren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Sri, Kak Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, Bapak Yuli Cahyono, koordinator fasil kita, luar biasa hebat. Yes. Mbak Wati, Pak Budi dan teman-teman di Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah dan Bapak Ibu fasilitator yang luar biasa. Alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu untuk pertama kalinya ini. Pertama kali ya, kemarin pembukaan tapi nggak bisa interaksi ya, pembukaan cuma satu arah saja, dan ini pertemuan kita yang bisa dua arah. Mudah-mudahan kita bisa koordinasi awal kita lebih bagus dengan cara seperti ini. Dan yang pertama saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, saya Adi dari Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, dan saat ini didaulat sebagai koordinator admin LMS. Jadi Bapak Ibu di kelasnya sudah punya admin kelas masing-masing. Ini dikoordinator oleh satu koordinator admin LMS, dan saya kayak Pak Yuli juga ini angkatan 5, angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8 gitu ya. Ini koordinator admin LMS-nya ada saya, terus di data ada Pak Budi, ada Mbak Wati, ada Mbak Budia, dan teman-teman Pokja yang lain di Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore ini mungkin saya informasikan beberapa hal. Jadi yang pertama, tadi Pak Yuli udah mohon maaf di awal juga ya, saya juga akan mohon maaf di awal kalau nanti kira-kira di grup WA dibalasnya lama gitu. Itu bukan tidak berarti tidak ingin dibalas gitu ya, tidak ingin membalas, tapi bisa jadi sedang ada kegiatan lain, atau bisa jadi ini kalau di permasalahan LMS ini ada beberapa hal nih. Yang pertama mungkin masalahnya nggak bisa dijawab saat itu juga gitu, terkait dengan perlu konfirmasi dengan pengambil kebijakan, atau masalahnya perlu dicari dulu, dianalisis gitu ya, sebabnya apa, baru ketemu troubleshootingnya, baru bisa dijawab. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada permasalahan terkait dengan LMS, Bapak Ibu bisa hubungi admin kelas masing-masing dulu ya, biar nanti admin kelasnya juga tahu masalahnya. Setelah itu nanti admin kelas akan berkomunikasi kami di grup admin semua kelas di BWGP Jateng ini. Kita sudah buat grup admin, itu di situ kita bisa koordinasi dan memberikan jawaban. Jadi pastikan Bapak Ibu komunikasi dengan admin kelas ini ya, karena admin kelas ini ujung tombaknya di kelas Bapak Ibu. Yang bisa langsung eksekusi itu admin kelasnya gitu. Yang bisa langsung eksekusi cepat itu admin kelasnya. Tapi kalau permasalahannya itu tidak bisa diselesaikan oleh admin kelas gitu, baru admin kelas nanti baru akan menyampaikan ke koordinator admin. Itu yang pertama. Jadi kita punya sistem berjenjang. Bapak Ibu juga bisa sampaikan kalau ini masalahnya masalah umum gitu ya, masalah yang general, bisa disampaikan di grup fasilitator. Kalau di grup fasilitator tuh yang ada berarti ada koordinator fasil, ada koordinator admin, dan juga ada penanggung jawab. Mungkin di situ masalah kebijakan, masalah LMS yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kelas, Bapak Ibu bisa ungkapkan masalahnya di grup fasilitator. Oke. Bapak Ibu, perlu saya informasikan lagi, ini yang pertama saya izin share screen ya. Saya izin share screen dulu.
Oke. Yang pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman admin kelas di BBGP Jateng. Alhamdulillah sebelum kegiatan jalan seluruh kelas di gelombang 8 di angkatan 8 ini yang jumlahnya ada 137 kelas ini semuanya sudah terbuat dan sudah tersinkron dan sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu peserta, fasilitator maupun PP. Hari ini kita mulai melakukan pretest dan hari ini teman-teman admin kelas sedang memantau perkembangan pretest karena pretest ini 2 hari Bapak Ibu, jadi hari ini dan hari esok 2 hari ini dan besok dan masih dipantau perkembangannya oleh teman-teman admin kelas di masing-masing kelas. Ini untuk yang CGP reguler dan untuk kelas rekognisi Bapak Ibu yang tergabung di kelas rekognisi ini juga sudah dibuat kelasnya. Untuk rekognisi ini sebanyak 13 kelas. Jadi Bapak Ibu yang peserta rekognisi seharusnya mulai tadi pagi itu sudah bisa mengakses kelas rekognisi, sudah tergabung juga ke dalam grup WA kelas rekognisinya. Jadi ada pertanyaan nih, kalau hari ini pretest, saya ikut pretestnya di mana kalau saya fasil rekognisi gitu. Bapak Ibu ikut pretestnya di kelas rekognisi karena kelas Bapak Ibu sebagai fasil itu tidak bisa mengisi pretest. Jadi kegiatan Bapak Ibu rekognisi ada kelasnya sendiri, kelas rekognisi. Jadi Bapak Ibu yang rekognisi pastikan ini sudah tampil kelasnya di masing-masing akun SIML-nya Bapak Ibu. Perlu saya informasikan lagi kepada Bapak Ibu fasilitator, mungkin ada yang terlewat surat kesambukupannya dan sebagainya. Ini masih dibuka sampai dengan hari ini terakhir pukul 23.59. Jadi kalau masih ada yang terlewat silakan diunggah kembali surat kesanggupannya. Info dari pusat hari ini pukul 23.59 akan ditutup. Begitupun dengan PP dan CGP. Mohon bantuannya untuk mengingatkan di kelasnya masing-masing kalau ada PP, kalau ada CGP yang sampai hari ini belum mengunggah fakta integritas, silakan mengunggah fakta integritas paling lambat hari ini pukul 23.59. Apa sih konsekuensinya kalau tidak mengunggah fakta integritas? Konsekuensinya di akun SIM PKB-nya tidak muncul tombol diklat PPGP, artinya mengaksesnya lebih susah gitu ya. Nanti mengakses SIM-L-nya lebih susah. Jadi Bapak Ibu tolong diingatkan juga di grup kelasnya masing-masing dan mudah-mudahan kemarin Mbak Wati sudah konfirmasi bahwa seluruh fasil sudah mendapatkan kelas dan sudah masuk ke dalam grup kelas. Mudah-mudahan ini sudah berjalan dengan baik. Oke. Ini untuk pengkelasan Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Pak Yuli kami laporkan kemarin waktu pada saat pembukaan memang belum selesai untuk yang rekognisi, tapi malam ini tadi pagi ya, mulai tadi malam sampai dengan tadi pagi ini teman-teman sudah menyelesaikan pengkelasan untuk rekognisi dan fasil pemandunya serta peserta rekognisinya sudah selesai dimasukkan ke dalam pengkelasan SIM-L. Itu yang pertama. Lalu berikutnya Bapak Ibu ada yang berbeda, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yuli tadi sebagian. Di PGP Angkatan 8 ini ada yang berbeda dari angkatan sebelumnya dan ini mohon izin tunggu azan sebentar ya Bapak.
Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk kelasnya ini ada, kalau Bapak Ibu yang menjadi peserta rekognisi ini ada dua course, yaitu yang pertama, ini Bapak Ibu pastikan pilih Jawa Tengah ya. Ada dua course, diklik diklatku nanti. Ada yang course-nya reguler di angkatan 8 dan juga ada rekognisi. Yang fasilitatornya, yang menjadi fasilitator, Bapak Ibu bertugas menjadi fasilitator itu ada di sini di diklat gelombang 8, dan Bapak Ibu yang menjadi peserta rekognisi, maka Bapak Ibu akan juga dapat satu course, yaitu diklat gelombang 8 rekognisi. Ini kalau diklik tautannya nanti Bapak Ibu masuk sebagai peserta di kelas rekognisi. Yang tadi Pak Yuli sudah sampaikan bahwa ikut pretest, mengerjakan pretestnya sudah di sana. Dan saat ini juga sudah terpantau di kelas rekognisi ini sudah mengerjakan pretest, sudah ada 2 orang. Ini berarti artinya ini kelasnya sudah berjalan dan sudah bisa diakses untuk yang rekognisi. Itu terus apa sih yang beda? Ya, Pak Yuli, siap. Kemarin saya usul ke Pak Yoki, saya ini kan koordinator fasil rekognisi. Betul. Kalau tapi saya kan nggak ngampu di rekognisi, Pak. Kalau saya tanya ke Pak Yoki, kalau saya nggak bisa masuk di LMS-nya rekognisi, terus gimana saya bisa? Bisa Pak, nanti saya masukkan. Ya, kemarin Pak Yoki bilang nanti ke Mas Adi nanti bisa memasukkan itu. Siap. Biasanya core fasil itu sekaligus fasil gitu. Jadi mereka masuk. Saya ini aneh nih. Gimana? Aduh. Masuk di salah satu kelas ya Pak ya? Ya gitu, sehingga saya bisa lihat kalau ada pertanyaan itu saya bisa masuk dan coba membaca, menyelami gitu. Makasih Mas Adi. Oke Pak. Oke. Nanti saya masukkan ya Pak. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang rekognisi. Lalu untuk yang reguler, Bapak Ibu bertugas sebagai fasil. Ini kelasnya Pak Yuli, izin ya Pak Yuli. Apa sih yang beda di angkatan 8 ini? Yang pertama tadi Pak Yuli sudah sampaikan bahwa nanti akan ada perbedaan time span. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah jadi fasil sebelumnya itu time span-nya sudah sudah bisa dilihat dan di aktivitasnya berapa JP gitu. Tapi nanti katanya ada perubahan time span yang masih diolah. Nanti kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Tapi yang perlu Bapak Ibu siasati adalah, yang perlu diketahui dari awal adalah bahwa yang dahulu time span-nya tentang sinkronus itu, pertemuan sinkronus dengan menggunakan Jimit itu dilaporkan melalui UPT-nya masing-masing, saat ini sudah tidak lagi, tapi langsung Bapak Ibu masukkan sendiri ke dalam LMS. Jadi ini Bapak Ibu di bawah sini setiap ruang kolaborasi, ya di sini ada ruang kolaborasi, misalkan ruang kolaborasi modul 1.1 ini sudah ada sendiri. Bapak Ibu diminta untuk mengunggah rekamannya, link rekamannya di sini, sehingga nanti LMS bisa membaca berapa waktu durasi rekaman yang Bapak Ibu setorkan. Jadi kami UPT sudah tidak lagi melihat rekaman Bapak Ibu berapa durasinya lalu kami catatkan, sudah tidak seperti itu lagi. Tapi Bapak Ibu fasil sendiri yang memasukkan ke dalam LMS. Kami tidak boleh cawe-cawe lagi istilahnya. Kita langsung download dari
data BI-nya, hasilnya adalah hasil yang dikeluarkan dari LMS ini. Bagaimana cara memasukkannya? Bapak Ibu kalau langsung klik di sini nanti dia kan akan langsung masuk link ya. Tapi caranya Bapak Ibu pastikan aktifkan dulu editingnya, tune editing on di sini. Mas Adi, Ya. Mas Adi. Oh, salah tuh. Bukan, slide-nya nggak bergerak. Oh, oke. Saya salah share screen. Salah tab, Pak. Sorry, Pak. Saya ulangi. Saya biasanya pakai entire screen kok. Oke, baik. Ini Bapak Ibu tadi saya ulangi. Yang beda dari LMS sudah ya Pak ya? Sudah di kelas Pak Yuli nih ya? Sudah. Nah, yang beda dari angkatan sebelumnya, kalau sebelumnya Bapak Ibu misalkan ruang kolaborasi, link rekamannya dikirimkan kepada UPT, lalu dilihat durasinya berapa dan itu yang akan dibayarkan, dihitung menjadi jam yang Bapak Ibu habiskan untuk rekaman tersebut atau untuk durasi pembelajaran tersebut. Untuk saat ini di angkatan 8 itu sudah tidak lagi seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu wajib memasukkan link rekamannya ke dalam LMS ini sendiri. Jadi link rekamannya dimasukkan ke dalam aktivitasnya. Misalkan ini ruang kolaborasi, Jimit-nya pertemuannya ada di sini misalkan, tapi nanti link rekamannya atau hasil rekamannya, link rekamannya ini Bapak Ibu masukkan ke sini. Tentunya pada saat memasukkan link ini harus tidak lagi private ya, tapi harus public sehingga bisa dibaca nanti durasinya oleh LMS. Ini biasanya kalau Bapak Ibu klik ini langsung ini tidak bisa. Pastikan Bapak Ibu nyalakan dulu di sini tune editing on-nya. Oke. Nah, cara memasukkannya, misalkan Bapak Ibu sudah punya link rekaman yang ingin Bapak Ibu masukkan, setelah Bapak Ibu klik tune editing on di sini tadi, sampai muncul tanda-tanda seperti ini, jadi agak rame gitu ya, ada tanda edit. Nah, ada edit di sini, Bapak Ibu klik edit setting dan masukkan link rekamannya di sini. Masukkan link rekamannya di sini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan keterangan, Bapak Ibu silakan tambahkan keterangannya di sini untuk mengingat Bapak Ibu sendiri atau memberikan keterangan tambahan. Link rekamannya masukkan ke sini sehingga nanti LMS bisa membaca durasi rekaman Bapak Ibu. Pastikan pada saat di-share linknya itu tidak private tapi sudah public. Oke, kalau sudah tinggal di save. Nah, itu yang beda. Jadi kalau dulu Bapak Ibu tidak wajib ya, saat ini wajib gitu. Jadi kenapa ini ada kelas A dan kelas B? Jadi Bapak Ibu untuk yang memegang dua kelas, mengampu dua kelas, berarti kan kalau di kelompok Bapak Ibu ada lebih dari 2 PP, ada 3, ada 4, berarti itu Bapak Ibu mengampu 2 kelas. Kalau cuma 2 PP berarti 1 kelas. Kalau 2 PP berarti kelasnya cuma A1 dan kelompok PP-nya cuma A1 dan A2. Berarti Bapak Ibu mengampu 1 kelas, yaitu kelas A. Tapi kalau ada 4 PP berarti A1, A2, B1 dan B2 itu berarti Bapak Ibu mengampu 2 kelas. Maka link rekamannya harus juga dimasukkan dua-duanya. Ketentuannya sudah sama seperti yang lalu-lalu Bapak Ibu. Untuk kelas A dan kelas B ini tidak boleh digabungkan waktu pembelajarannya. Mungkin Pak Yuli juga tadi sudah sampaikan bahwa kelas A dan kelas B ini masing-masing punya hak pembelajaran yang berbeda. Jadi misalkan kelas A waktunya 3 JP sendiri, nanti kelas B 3 JP sendiri. Bapak Ibu tidak boleh menggabungkan kelas A dan kelas B menjadi satu, lalu rekamannya satu dimasukkan ke dua-duanya gitu. Nanti akan tidak terbaca di sini kalau link rekamannya itu sama.
Jadi pastikan itu. Berikutnya, untuk mengantisipasi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan bor gitu ya, pas misalkan di ruang kolaborasi 1, di ruang kolaborasi 1 ini Bapak Ibu pembelajarannya terdiri dari membuat 3 kelompok gitu ya. Di kelas A ini Bapak Ibu buat 3 kelompok. Bor 1, bor 2, bor 3 gitu. Pastikan main room-nya, ruang utama yang Bapak Ibu buat itu ada kelompok 1. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buat 3 kelompok, berarti Bapak Ibu membuat link untuk bornya hanya 2 saja. Karena kelompok 1 masuk tetap di main room, kelompok 2 di bor 1, kelompok 3 di bor 2 gitu. Karena nanti yang dibaca oleh LMS adalah hanya 1, yaitu di main room-nya saja. Kalau Bapak Ibu nanti main room-nya diputus, maka durasi rekamannya nanti akan hanya itu saja gitu, karena ini hanya bisa memasukkan 1 link. Berbeda dulu ketika masih secara manual direkap oleh UPT, ini bisa Bapak Ibu bilang bahwa ini kemarin saya main room-nya ini ditambah bornya ini gitu. Nah, ini tidak bisa lagi karena UPT sudah tidak boleh lagi memproses, hanya membaca saja. Jadi memprosesnya sudah tidak boleh hanya membaca saja data yang disampaikan oleh pusat. Nah, pusat mengambil datanya dari sini. Jadi data ini Bapak Ibu pastikan mengirim link rekamannya ini adalah link rekaman yang memang sudah benar dan durasinya juga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi bornya itu dibuat 1 kelompok itu tetap di main room itu Bapak Ibu, sehingga nanti tidak terjadi apa ya namanya, kok kekurangan ya gitu time spend saya gitu, karena nanti time spend itu hanya bisa, kita juga sudah tidak bisa menghitung time spend manual lagi, kita hanya bisa langsung tarik data dari pusat. Itu informasi berikutnya. Lalu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu di sini adalah ada beberapa fitur-fitur mungkin sudah biasa di sini, ada lapor PGP, ada jurnal komunikasi, Bapak Ibu bisa gunakan seperti di angkatan-angkatan sebelumnya. Yang berbeda hanya itu tadi. Lalu penilaian kinerja itu ada bagiannya tersendiri, dan ini nanti tidak masuk ke dalam LMS, tapi langsung akan dikirim ke linknya akan masuk ke SIM PKB-nya Bapak Ibu. Ini kalau saya contohkan, kalau dulu di angkatan sebelumnya itu penilaian kinerja masuk ke dalam, sebentar saya stop share dulu, saya share enter the screen dulu. Kalau dulu penilaian kinerja itu masuk di dalam LMS sampai dengan angkatan 6 dan sebagian di angkatan 7. Maka di angkatan 8 ini penilaian kinerja ini seperti ini, meskipun ada di LMS tapi linknya nanti akan ditarik gitu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, penilaian kerja muncul ya. Ini dia. Belum muncul Pak Sandy. Loading Pak. Iya. Penilaian kinerjanya muncul di sini. Nah, jadi penilaian kinerjanya muncul, penilaian kinerja dari Bapak Ibu. Nah, saya ganti instansinya. Oke. Nah, ini penilaian kinerja. Nanti Bapak Ibu masing-masing punya seperti ini sesuai dengan kelasnya Bapak Ibu. Karena saya admin, saya menilai pendamping atau pengajar praktek, menilai juga fasilitator, dan menilai juga instruktur. Nah, kewajiban menilai Bapak Ibu sebagai fasilitator, nanti berarti Bapak Ibu akan menilai fasilitator, Bapak Ibu juga akan menilai instruktur. Nanti kalau pendamping akan menilai fasilitator dan juga akan menilai instruktur, seperti itu. Kolom-kolomnya ada di sini. Jadi menilainya langsung di sini.
kalau informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa ini mengunci kegiatan berikutnya gitu ya. Jadi kalau penilaiannya belum dilakukan, Bapak Ibu belum bisa masuk ke kegiatan berikutnya. Tapi saya nggak tahu ini terjadi apa enggak gitu. Tapi infonya seperti itu. Tapi mudah-mudahan enggak lah gitu ya. Jadi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah jangan menunda-nunda untuk melakukan penilaian kinerja. Kalau ini penilaian kinerjanya misalkan di paket modul 1.1 ini sudah terbuka penilaian kinerjanya, silakan dilakukan penilaian kinerja. Kalaupun nanti dia belum terbuka pun di sini tidak akan muncul di tempat Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan belum waktunya dinilai, itu dia tidak akan bisa dinilai juga karena penilaian kinerja ini ada waktu-waktunya. Waktu kapan bisa dinilai dan belum bisa dinilai gitu. Ini Oke, apa sih yang bagian yang dinilai kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Yuli. Jadi penilaian kinerja untuk angkatan 8 seluruhnya ada di SIM PKB, berbeda dengan angkatan sebelumnya. Berikutnya tentang akun belajar ID. Kemarin Mbak Wati sudah memberikan form kepada Bapak Ibu dan terima kasih Bapak Ibu seluruhnya sudah mengisi. Akun belajar ID-nya saat ini sudah diproses, sudah dari hari Senin kita mintakan ke Pusdatin dan mudah-mudahan hari ini atau besok paling lambat kita sudah bisa dapat akun belajar Bapak Ibu karena setelah diidentifikasi sebagian besar dari Bapak Ibu akunnya tidak bisa kami upgrade menjadi akun premium. Jadi kalau yang belakangnya guru, SD, admin, SD gitu, atau SMP, SMA, SLTA gitu, itu akunnya tidak bisa kami upgrade ke dalam premium. Sehingga Mbak Wati kemarin sudah kirim ke form Bapak Ibu dan sudah kami ajukan akun baru yang nanti akan menjadi akunnya @dikbud.belajar.id. Ini akun ini akan segera kami proseskan dulu, kami mintakan ke Pusdatin, sudah dimintakan, kalau sudah dapat nanti baru kita premiumkan sehingga itu bisa dipakai untuk merekam. Dan insya Allah mudah-mudahan sebelum Selasa ini bisa dibagikan kepada Bapak Ibu ya. Rukolnya kegiatan Vicon pertama hari Selasa ya Pak Yuli ya? Ya, Selasa untuk eksplorasi konsep khusus untuk modul 1.1. Eksplorasi konsep modul 1.1 ya. Khusus modul 1.1 itu refleksi dari mereka belajar kan tanggal ini tanggal berapa nih? 13. Nah, 15-nya kan mereka belajar di eksplorasi konsep Mas Adi. Yang mandiri dan forum diskusi. Nah, di mandiri itu direfleksi di forum tatap muka virtual. Nah, seperti itu. Oke. Baik, doakan Bapak Ibu mudah-mudahan ini bisa segera selesai karena sebetulnya yang lambat bukan di kami ya. Yang lambat ketika kita minta ke Bapak Ibu nggak segera mengisi gitu. Terus ketika ini udah langsung kita ajukan, ini kita menunggu memang ada otoritas orang yang membuat akun ini gitu ya. Dan di sana juga mungkin banyak antriannya, kita juga harus memaklumi dan kita tunggu saja dan kita akan segera proses ketika sudah dapat akan kita premiumkan dan kita akan distribusi kepada Bapak Ibu untuk akunnya. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Targetnya sebelum Selasa loh sudah bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin tuh Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di koordinasi awal ini. Sekali lagi di awal saya minta maaf kalau misalkan nanti responnya kurang cepat dan sebagainya. Mohon dimaklumi karena angkatan 7 juga masih berjalan. Jumlah kelasnya lebih banyak 172. Nah, ini 137. Jadi mohon dimaklumi dan saya yakin kita semua sudah bekerja optimal
Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Awati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Adi. Terima kasih Mas Adi untuk penjelasannya. Ini langsung aja sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang raise hand, Bu Launa Yeni. Monggo Bu Launa, silakan. Iya baik Bu, saya mau bertanya terkait tadi ada CGP saya yang katanya dia mau naik haji di bulan 6 gitu ya. Itu kira-kira gimana nanti ya Pak ya terkait dengan aktivitasnya. Itu aja dulu untuk saat ini Bu, Pak. Terima kasih. Pak Yuli, ini 3 yang raise hand tak kumpulin dulu aja ya Pak. Izin nggih Pak. Atau mau langsung ditanggapi Pak Yuli? Langsung aja mumpung kelingan. Oh nggih, yang itu Pak, yang CGP naik haji Pak. Jadi bulannya ya, nanti juga ya yang lain ya, karena mungkin ada yang haji, ada yang umroh, ada yang ikut kegiatan itu apa namanya PPG ya, PPG guru, ada juga macam-macam lah pokoknya yang agak lama-lama seperti itu. Yang penting Bapak Ibu sekalian perhatikan ini satu. Kita pada dasarnya tidak ingin mereka mengundurkan diri, sayanglah gitu. Satu, ini pekerjaan yang harus kita selamatkan. Gitu. Terus terang saja, saya ingin teman-teman mengusahakan supaya teman-teman ini tetap bisa naik haji, tetap bisa umroh, tetap bisa ikut PGP, PPG, tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya lah, gitu sajalah. Kita coba mana nih ya? Jadi nggak ada. Tadi kayaknya udah ini mau jadi malah kesini. Ntar dulu. Nah ini kelihatan ya. Di kelulusan CGP ini pegangan kita nih jadi fasilitator ya. Dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Belum Dereng ketinggal Pak Yudi. Udah. Memang saya itu sayang sama Tuhan. Dapatlah segala sinyal yang bagus tuh. Nah ini yang pegangan kita teman-teman. CGP dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring. Luring itu berarti dengan PP kan ya. Di forum berarti dengan PP, dengan Fasil, ruang kolaborasi dengan Fasil juga dengan instruktur kan gitu, dan Lokakarya. Nah itu untuk yang PP ya. Paling sedikit 34 pertemuan dari 38. Nah ini yang kita jaga. Jadi kalau mereka misalnya karena umroh atau haji, misalnya mereka nggak bisa ikut Lokakarya, nggak masalah. Tapi jangan banyak melebihi 34 itu gitu loh. Tapi memang nggak bagus sih sambil syai terus pegang HP gitu kan ya nggak lucu lah gitu, nggak bagus gitu. Syai selalu ke sana kemari sambil pegang HP kan nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih teliti lagi untuk membantu nama-nama CGP kita ini supaya bisa tetap berhaji dan tetap bisa menjalankan tugas melanjutkan perjalanan guru penggerak ini gitu. Caranya ya dengan ini supaya Bapak Ibu sekalian jangan sampai dilewati mereka di sini. Artinya jangan sampai dilepas gitu. Kalau kita yakin bahwa mereka 35, 30 nas lewat berarti tenang aja gitu. Kalau nggak ikut nggak apa-apa gitu. Tapi hal ini jangan dilewati. Kemudian yang kedua, untuk nilai saya kira ketika mereka berhaji mereka mungkin tidak cukup maksimal ya. Mungkin juditnya mereka langgar, nggak masalah, tapi tetap kita kasih nilai gitu. Tapi menilainya juga tetap sesuai dengan unggahan mereka kan gitu. Nah, hanya saja mereka kan tidak bisa menilai itu yang maksimal. Kalau nilainya misalnya 75, 80 kan ya masih bisa lulus kan gitu loh. Jadi mari kita realistis membantu CGP ini yang sedang memenuhi panggilan Allah di Mekah menjalankan ibadah haji, dan saya kira ini bagian daripada amal
kita juga dalam membantu kebaikan supaya program guru penggerak ini bisa terus berjalan berdampingan dengan proses haji mereka yang saya kira itu sudah mereka sudah menunggu lama lah gitu, seperti itu. Ini pegang di sini Bulana ya. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu nanti bisa memberi semangat beliau untuk tetap berhaji, lanjutkan hajimu, dan tetap lanjutkan guru penggerakmu. Seperti itu. Makasih. Terima kasih Pak Yuli. Bu Launa sudah jelas ya? Bu. Ini penanya kedua Bu Olan, monggo kami persilakan. Pak Olan itu. Ya, terima kasih. Oh ya, Mas Adi. Akhirnya ketemu lagi dengan Mas Adi. Terima kasih Pak Yuli, terima kasih atas materinya tadi. Jadi ada yang ingin saya tanyakan ini. Jadi yang berkaitan dengan eksplorasi konsep. Nah, dalam eksplorasi konsep itu kan jika saya ingin menanggapi apakah misalnya dalam satu waktu itu saya harus menanggapi langsung. Ini berkaitan dengan time span ya Pak Adi dan Pak Yuli. Apakah bisa misalnya saya tanggapi dulu 4, kemudian besoknya lagi saya tanggapi lagi 5 seperti itu. Itu yang pertama, berkaitan dengan time span. Yang kedua, di ruang kolaborasi itu kan ada dua rekaman forum diskusi di ruang virtual kelas A dan B. Nah, saya di sini tertulis adalah 08.10 B1 dan 08.010 B2. Jadi nanti apakah rekaman saya itu saya letakkan di B ya, bukan di A begitu maksud saya untuk masalah rekamannya. Demikian Mas Adi sama Pak Yuli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuli atau Mas Adi yang akan Ya, Pak Olan terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya untuk antisipasi kita. Jadi selama kita menggerakkan kursor, selama kita bekerja di laptop di LMS ini, maka waktu kita akan terus berjalan dan itu akan terus dicatat gitu. Yang repot kalau Pak Olan itu di dekat laptop terus tidak bergerak sama sekali, hanya menatap laptop saja. Nah, laptopnya nggak bergerak gitu. Jadi Bapak harus gerakkan itu kursor begini nih, gerakan kayak begini. Kalau selama bergerak maka dia akan terus menghitung Pak time span-nya gitu. Jadi kalau kita mengetik pasti mereka akan tercatat gitu. Tapi kalau tangannya Pak Wahyu ini diam saja begini di saku apalagi, terus kemudian menatap laptop saja, ya laptopnya nggak bergerak kan gitu. Jadi ketika diputus pun dia akan tetap tercatat, nanti Bapak bisa lanjutkan. Saya biasa begitu Pak, memberi komen itu. Kalau semua saya beri komen, saya tunda sampai semuanya selesai, saya jenuh. Kalau saya jenuh, saya nggak akan pinter. Pasti saya akhirnya itu, satu hari itu Pak, kalau saya ngisi komen itu isinya sama Pak. Karena otak saya isinya sama itu, gitu. Tapi kalau saya ngisi satu hari, ini kenapa sih ini? Suara saya hilang ya? Enggak Pak, jelas. Ya, misalnya gini, Pak Olan ada yang munggah, kemudian saya komentari ya. Saya komentarinya itu sedikit gitu. Nanti pada saat ada yang munggah lagi, saya komentari lagi, komentar saya itu makin banyak Pak gitu. Jadi dengan cara gradual seperti itu, maka komentar kita akan cenderung semakin banyak, semakin baik gitu. Seperti itu. Tapi kalau dalam satu kali waktu kita langsung kasih komen untuk 3, 4 orang, 5, 6 satu sekali, saya lihat coba itu hasilnya sama Pak, nggak berkembang gitu. Jadi kita akan cenderung menggunakan pikiran yang sama yang kita tuliskan seperti itu. Meskipun yang kita hadapi itu beda gitu, nggak hanya, tapi pikiran kita lah ke situ aja gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk memang setiap hari berinteraksi dengan LMS, walaupun hanya 1 jam, setengah jam, atau mungkin lagi disenggang-senggang, lagi rapat istirahat, bawa masuk lagi ke LMS, atau lagi di bandara mau terbang, nunggu LMS setengah jam, nggak masalah, tetap akan tercatat. Seperti itu. Dan itu hasilnya jauh lebih bagus karena
kita sudah pengalaman untuk memberi komentar pada CGP selanjutnya yang sebelumnya. Jadi semakin semakin banyak CGP yang kita berikan komentar, akan semakin cenderung lebih bagus komentar kita, umpan balik kita, seperti itu.